Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah dan mengistiqomahkan kita di atas jalan yang mengantarkan kita menuju kepada keridhaan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan pembahasan kita pada kajian Riyadhus Shalihin. Itu taman dari orang-orang yang saleh, di mana kita telah sampai kepada bab at-taqwa dan kita telah membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengannya dan juga sedikit tentang hadis yang pertama di dalam bab tentang at-taqwa atau ketakwaan. Tapi tidak mengapa kita mengulang kembali hadis yang pertama secara singkat sebelum kita berpindah kepada hadis selanjutnya. Hadis yang pertama, hadirin yang semua dirahmati oleh Allah, adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala," dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sana. Ya. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Qila ya Rasulullah," ya, dikatakan atau ditanyakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia?" Beliau mengatakan, "Atqahum, yang paling bertakwa." Faqalu laisa an hadza nas'aluk. Para sahabat pun berkata, "Bukan tentang itu kami bertanya kepadamu." Ya, bukan jawaban tersebut yang kami inginkan, wahai Rasulullah. Qala fa Yusuf nabiyullah ibn nabiyillah ibn nabiyillah ibn khalilillah. Kalau begitu, ya, Yusuf alaihissalam, karena beliau adalah nabi, anak dari nabi, ya, dan bapaknya juga adalah anak dari nabi, ya, dan kakeknya juga adalah anak dari nabi. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Kata para sahabat, bukan itu yang kami tanyakan, wahai Rasulullah. Qala fa'an ma'adinil arab tas'aluni. Ya, kalau begitu apakah tentang, ya, nenek-nenek moyang kalian, ya, para pendahulu kalian dari bangsa Arab, kakek-kakek kalian yang kalian tanyakan? Maka kata Rasulullah, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Yang terbaik, ya, dari mereka, orang-orang yang baik dari mereka di zaman jahiliyah tetap akan menjadi orang-orang yang baik di zaman Islam idza faqahu, tapi dengan syarat mereka belajar, dengan syarat mereka ingin, ya, menundukkan hati mereka dan menerima Islam sebagai agama mereka, dan mereka mendengarkan penjelasan dari Rasulullah SAW. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengajarkan kepada kita 3 faedah. Yang pertama adalah karamatul insan wa syarafuhu innama tahsulu bitaqwa maulah. Bahwa kemuliaan seseorang, derajat yang tinggi di sisi Allah, akan didapatkan dengan seberapa besar ketakwaan ia kepada Allah. Dan telah kita sebutkan apa yang dimaksud dengan ketakwaan. Dalam sebuah perkataan dikatakan at-taqwa
adalah an tuti'allah ala nuri minallahi tarju thawaballah. Adalah engkau taat kepada Allah, engkau melaksanakan perintahnya ala nuri minallah, atas dasar dilandasi dengan keilmuan yang benar, hidayah dari Allah, tarju thawaballah, dan engkau menginginkan balasan kebaikan dari sisinya. Dan juga ketakwaan adalah antatruka ma'asiyat Allah, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nuri minallah, atas di atas landasan cahaya hidayah yang Allah berikan kepadamu. Dan hidayah tidak akan datang kecuali kita belajar tentang agama kita. Takhafu azab Allah, dan engkau khawatir akan azab Allah. Maka ketakwaan itu mendatangkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Kalau seandainya di zaman jahiliyah mereka adalah orang-orang yang mulia, lalu kemudian ketika Islam datang dan mengajak mereka masuk ke dalam hidayah Islam tersebut, dan mereka menerima panggilan Islam tersebut, maka mereka akan menjadi orang-orang yang terbaik. Idza faqahu, tapi dengan syarat mereka belajar dan mereka merendahkan hati mereka di hadapan syariat Allah. Dan juga di dalam hadis yang mulia ini terdapat penjelasan tentang kemuliaan Nabi yang tercinta, yaitu Yusuf alaihissalam, seorang Nabi yang dikisahkan dalam Al-Quran dengan kisah yang sangat lengkap. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menamakan surah tersebut dengan surah Yusuf, di mana Yusuf alaihissalam telah diuji Allah dari masa kecilnya hingga masa dewasanya. Dan Allah memuliakan Yusuf dengan kemuliaan berupa nubuwah wan nasab wal ilm, berupa kemuliaan kenabian, nasab, karena beliau adalah anak dari seorang nabi, bapak beliau juga adalah nabi, kakek beliau nabi, dan kakek beliau setelahnya adalah juga seorang nabi. Tetapi dengan kemuliaan tersebut diraih dengan bukan jalan yang mudah. Begitu banyak cobaan yang Allah berikan kepada beliau, dari beliau kecil, ketika saudara-saudaranya mengatakan, qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubb yaltaqituhu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Berkata salah seorang saudara dari Yusuf alaihissalam, la taqtulu Yusuf, tidak usah dibunuh Yusuf. Pada awalnya mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf, agar perhatian bapaknya, perhatian ayahnya itu semua tertuju kepada mereka dan bukan lagi kepada Yusuf alaihissalam. Tapi mereka, salah satu di antara mereka mengatakan, tidak usah dibunuh, kita bawa saja ke tempat yang jauh, yang jarang dilewati oleh orang, dan kemudian kita tinggalkan di tempat tersebut, atau kita masukkan ia ke dalam sumur. Dan itulah yang terjadi, sampai akhirnya Yusuf dibawa, dan kemudian dijual, lalu kemudian diangkat menjadi keluarga di dalam sebuah rumah. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengujinya dengan ujian-ujian yang begitu banyak. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan tentang fadlul ilmi, keutamaan seseorang yang berilmu. Jauh lebih mulia dibandingkan dengan seseorang yang memiliki nasab yang terpandang, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, mahkota yang ia miliki, kerajaan yang ia miliki. Dengan kemuliaan semua itu dapat dikalahkan dengan kemuliaan ilmu. Karena kata Rasulullah, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Orang yang terbaik di antara mereka di zaman jahiliyah juga akan menjadi orang-orang yang baik, terpandang, orang-orang yang terhormat, tetapi dengan syarat mereka mengetahui tentang hukum-hukum syariat, yang menunjukkan Rasulullah tidak mengatakan orang-orang yang terpandang dengan jabatan mereka di zaman jahiliyah, ketika mereka masuk, mereka tetap akan terpandang, akan terhormat dengan jabatan mereka, tidak, atau dengan harta mereka, atau dengan cucu-cucu mereka. Karena orang-orang Arab itu suka berbangga-bangga dengan keturunan yang banyak. Rasulullah mengatakan, semua itu di hadapan ilmu tidak memiliki arti. Maka seorang yang berilmu meraih kemuliaan dan keutamaan jauh lebih besar dibandingkan dengan kemuliaan-kemuliaan yang datang selain dari ilmu.
Kemudian hadirin rahimakumullah, kita berpindah kepada hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu sifatnya manis dan khadirah. Khadirah itu berwarna hijau. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian pewaris ya bagi dunia tersebut. Fayanzuru kaifa ta'malun. Ya, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menguji kalian, yang mengetahui siapa di antara kalian yang beramal. Ya. Fattaqud dunya, dan khawatirlah kalian, takutlah kalian terhadap ujian dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah pula kalian dari ujian wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya ya Bani Israel, awal kali kehancuran mereka, jatuhnya mereka, kebinasaan mereka itu dimulai dari fitnah atau ujian wanita. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna dunya hulwatun khadirah. Ya, Rasulullah mensifatkan dunia dengan dua sifat, ya hulwa dan khadirah. Hulwa itu manis, lezat rasanya, ya sesuatu yang mengenyangkan syahwat jiwa manusia. Khadirah, sesuatu yang menyenangkan pandangan kita, ya sehingga dunia mencakup atau ya di dalamnya terdapat dua sifat yang dengannya ya, ketika manusia terjatuh di dalam ya kelalaian menikmati kedua sifat ini, dia akan terjatuh di dalam ujian dunia tersebut, yaitu hulwa, sesuatu yang dirasakan, dan khadirah, sesuatu yang dipandang. Ya, maka dengan kedua hal ini ya, dapat dirasakan dan dapat dipandang, ya, warnanya hijau, yang membuat kita silau dengan apa yang berada di dalam dunia tersebut. Dan ketika kita meraihnya dan merasakannya, maka ia terasa manis. Ya, Rasulullah SAW mensifatkan dunia tersebut, dan itulah sifat asli dari dunia. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun mensifatkan dunia, ya, bahwasanya dunia adalah zinatun, ya, adalah perhiasan, tafakhur, adalah tempat orang-orang berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki, ya, dan tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalian khalifah, menjadikan kalian para pewaris yang mewariskan dunia ini dari satu generasi kepada generasi selanjutnya, yang meninggalkan dunia ini, lalu kemudian dunia ini diambil oleh generasi selanjutnya, dan terus seperti itu sampai Allah Subhanahu Wa Taala menegakkan hari kiamat. Tujuan dari itu semua adalah fayanzuru kaifa ta'malun. Kata Rasulullah, agar kiranya kalian ya, beramal. Allah Subhanahu Wa Taala ya, melihat amalan kalian dan memperhitungkan amalan kalian. Ya. Fattaqud dunya. Kemudian ketika Rasulullah ya, telah menyampaikan kepada kita tujuan dari kehidupan dunia ini, ya, Rasulullah mewanti-wanti kita, membuat peringatan kepada kita semua, fattaqud dunya, takutlah atas ujian dunia. Ya. Ujian dunia yang bisa menyilaukan mata seseorang lalu kemudian melupakan tujuan ia ya berada di atas dunia ini, bahwasanya kehidupan dan kematian adalah Allah ciptakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling terbaik amalannya. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya perbekalan yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattaqud dunya, maka khawatirlah kalian, takutlah kalian akan ya ujian dunia tersebut. Maka berapa banyak di antara orang-orang yang dahulunya ya ia berada dalam barisan orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang multazim, orang-orang yang berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam dengan sangat baik. Tapi ketika Allah mengujinya dengan memberikan kepadanya kunci-kunci dunia, pintu-pintu dunia yang dibukakan baginya,
ia masuk ke dalamnya, lalu kemudian ia terlena di dalamnya dan tidak lagi mendapatkan jalan keluar dari ujian dunia tersebut. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita semua, ya, di dalam sabdanya beliau mengatakan, ya, lau anna dunya tusawi indallahi janah ba'udatin ma saqal kafira walau syurbata ma'in. Seandainya dunia ini begitu sangat berharga, ya, dan berharganya dunia di sisi Allah itu, ya, seandainya dunia ini berharga, ya, seharga sehelai sayap nyamuk, ya, sehelai saja, masaqal kafir, Allah tidak akan memberikan nikmat kepada orang-orang kafir, bahkan nikmat meneguk, ya, air minum kepada mereka Allah tidak akan berikan. Tetapi pada kenyataannya orang-orang yang kufur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala bukakan dunia kepada mereka. Ya, kenapa? Karena dunia di sisi Allah tidak berarti apa-apa sedikit pun. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, bahwa dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang kafir. Karena mereka, yaitu orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, ya, mereka menganggap bahwasanya kehidupan dunia ini, ya, selamanya. Kehidupan dunia, ya, mumpung kita masih hidup, maka kita bersenang-senang dengan kehidupan kita, ya. Dan mereka beranggapan bahwa nanti mereka akan dilahirkan lagi kembali kepada dunia. Adapun orang-orang yang beriman, ya, mereka adalah orang-orang yang berprinsip sebagaimana prinsip dari Rasulullah di dalam sabdanya ketika beliau memperumpamakan masali wa masalud dunya kamasali rajulin istaraha ala syajarah. Permisalan diriku dengan dunia ini adalah seperti seseorang yang berjalan lalu kemudian beristirahat di bawah rindangnya sebuah pohon. Ya. Setelah ia beristirahat, mengumpulkan tenaganya, ya, summa raha wa tarakaha. Kemudian ia berdiri lalu kemudian meninggalkan dunia tersebut. Maka kata Rasulullah, fattaqud dunya, ya, khawatirlah kalian, takutlah kalian atas ujian dunia. Wattaqun nisa, dan khawatirlah juga kalian atas ujian, ya, dari wanita, ya. Dan juga sebaliknya, ya, bagi wanita hendaknya mereka khawatir dan takut atas diri mereka, ya, dari ujian, ya, laki-laki. Fa inna awwal fitnati Bani Israil kanat fin nisa, karena awal kehancuran mereka dari Bani Israil, ya. Dan Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan para sahabatnya tentang apa yang terjadi kepada Bani Israil, ya. Karena, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil pelajaran dari orang-orang atau dari kaum terdahulu yang telah hidup sebelum kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dan mereka tidak lulus di ujian tersebut. Olehnya Musa alaihissalam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, ketika Rasulullah SAW, ya, dibawa oleh Jibril naik ke atas langit yang ketujuh. Di setiap langitnya Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa nabi, ya, di antara mereka ada Nabi Isa, ya, ada Nabi Idris, ada Nabi Ibrahim alaihissalam di tingkat yang paling atas, dan ada Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, kata beliau mensifatkan Nabi Musa, ya, kulitnya itu sangat terang, ya, ya, coklat keterangan. Beliau bertemu dengan Nabi Musa, ya. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah, ya, marhaban bil akhis salih bin nabiyyis salih, selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan wahai nabi yang saleh. Ketika Rasulullah hendak meninggalkan Musa dan kemudian naik ke atas tingkatan selanjutnya, Musa alaihissalam, ya, bersedih lalu kemudian menangis, ya, lalu kemudian mengatakan, ya, sesungguhnya pemuda ini, ya, Musa memanggil Rasulullah dengan kata gulam. Gulam itu dalam bahasa Arab adalah anak muda. Beliau membandingkan keadaan umatnya Rasulullah dengan keadaan umatnya beliau, ya, di mana Rasulullah SAW hidup dalam waktu yang singkat jika dibandingkan dengan umur dari Nabi Musa alaihissalam, ya, tetapi justru pengikut dari Rasulullah jauh lebih banyak. Orang-orang yang menerima dakwah Rasulullah jauh lebih banyak dibandingkan dengan, ya, orang-orang yang menerima dakwah dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel.
Maka Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kepada sahabatnya tentang apa yang menimpa Bani Israel yang membuat mereka hancur dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita berpindah kepada hadis selanjutnya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Ya, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda, hidayah atau ilmu, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afafa, dan kehormatan jiwa, kehormatan diri, kemampuan aku bisa menjaga diriku dari terjatuh pada hal-hal yang engkau haramkan. Wal ghina, yaitu perasaan al-ghina, perasaan kaya dengan apa yang kita miliki, dan tidak tersilaukan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain sampai membawa kita pada perbuatan meminta-minta ataupun hasad, iri, dengki kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ekonominya jauh lebih tinggi di atas kita. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah dengan 4 macam permintaan. Yang pertama adalah kata beliau, Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda. Al-huda dalam penjelasan para ulama ditafsirkan menjadi 2. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua adalah hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua hal ini tidak saling bertolak belakang, bahkan saling mendukung satu sama lain. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ketika kita mempelajarinya, maka ia akan melahirkan rasa takut di dalam jiwa seseorang, yang dengan rasa takut tersebut ia akan senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dan meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah, yang khusyuk, yang merasa khawatir atas diri mereka dari azab Allah adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Maka dengan ketika ia belajar, ketika ia mengkaji hadis-hadis Rasulullah, di setiap hadis-hadisnya yang membuat ia semakin tersadar bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan kita dituntut untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan saleh. Dan amalan saleh yang paling mulia dari seluruhnya, yang menjadi pembuka dari seluruh amalan saleh, adalah menuntut ilmu, yaitu belajar. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, talabul ilmi afdalul ibadat, talabul ilmi in sahhatin niyyah. Sesungguhnya ibadah yang paling mulia adalah menuntut ilmu, tetapi dengan syarat niat kita harus ikhlas di dalam menuntut ilmu. Di saat dia telah menuntut ilmu, maka datanglah hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama membagi hidayah itu menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah hidayatul bayan atau hidayatul irsyad. Hidayah berupa penjelasan-penjelasan yang kita dengarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah. Lalu kemudian datang setelahnya hidayah berikutnya, yaitu hidayatul taufiq, yaitu hidayah berupa taufik dari Allah, hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati kita tergugah, bergerak untuk beramal dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini atau di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun mengajarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah tidak pernah meminta beliau diberikan kekayaan yang luar biasa. Beliau meminta ilmu. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya, dan kata para ulama, Allah tidak pernah memerintahkan kepada Rasulullah untuk meminta selain meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepada aku. Kemudian setelahnya
Ya, Rasulullah meminta wattuqa. Ya, ya Allah berikan kepadaku ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang tidak mungkin ya setelah Allah memberikan hidayah kepadanya tidak mungkin ya memutar balik haluan lalu kemudian kembali kepada zaman jahiliyah. Ya, tetapi beliau ya, nabi dan rasul pun meminta kepada Allah at-tuqa, yaitu ketakwaan, rasa takut kepada Allah yang membuat seseorang ya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal afafa wal ghina. Ya, dan al-afaf yaitu kehormatan diri, kehormatan jiwa yang dengannya ya kita menjaga diri kita dari perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan, wal ghina ya, dan juga rasa kaya hati terhadap apa yang kita miliki. Ya, Rasulullah SAW di dalam sabda beliau mengatakan sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberikan perlindungan, naungan pada hari tidak ada naungan selain dari naungan Allah. Salah satu di antara mereka adalah rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal. Salah satu di antara 7 golongan itu adalah seseorang yang dipanggil oleh seorang wanita, seorang lelaki yang dipanggil oleh seorang wanita untuk melakukan perbuatan haram. Ya, dan wanita ini adalah dzatu mansibin wa jamal. Wanita ini memiliki paras yang cantik dan memiliki harta, yang memiliki ya mansib, memiliki jabatan. Yang dengan jabatan itu dia bisa menutupi perbuatannya. Dan dengan keindahan wajahnya dia bisa menarik lawan jenisnya. Tetapi ya kata lelaki tersebut ketika ia diajak, ia mengatakan faqala inni akhafullah. Ia mengatakan sesungguhnya aku khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu berkaitan dengan al-afaf, yaitu kehormatan jiwa seseorang, wal ghina, dan rasa kaya. Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang at-taqi, dia bertakwa, dan kemudian al-khafi, dan dia berusaha menyembunyikan amalan-amalannya agar tidak terjatuh dalam perbuatan riya dan sum'ah. Dan dia al-ghani, dia merasakan ya kekayaan dengan apa yang ia miliki. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita kaidah di dalam kehidupan ini. Ya, di dalam sabdanya, ya, janganlah kalian melihat kepada ya orang yang berada di atas kalian, dan hendaknya kalian melihat ya man huwa asfala minkum. Ya, siapa yang berada di bawah kalian, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena dengan cara seperti itu kalian bisa menghargai nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya ya hadis selanjutnya itu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Tharif Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa an yaminin thumma ra'a atqa lillah minha falyati taqwa." Rawahu Muslim. Barang siapa yang telah bersumpah atas nama Allah, ya, thumma ra'a atqalillah, kemudian dia melihat ya ada opsi yang jauh lebih baik, dan opsi tersebut ya tidak mendatangkan kemaksiatan atau dosa, ya, justru ketaatan, falyati taqwa, maka hendaknya ya ia membatalkan sumpahnya, lalu kemudian ia mendatangi sesuatu atau opsi yang jauh lebih baik dari itu. Ya, ini berkaitan dengan bersumpah. Seperti seorang mengatakan, demi Allah saya akan melakukan ini. Itu yang dimaksud. Ya, dan bersumpah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah bersumpah atas apa yang telah terjadi. Ya, misalnya dia mengatakan, demi Allah, ya, saya tidak mencuri. Ya, sudah terjadi. Ya, misalnya 10 tahun yang lalu. Ya, demi Allah saya tidak pernah mencuri. Ya, padahal dia pernah mencuri 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Ya, yang berarti dia berdusta atas nama Allah. Maka bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya tentunya dia bersalah dan dia berdosa. Ya, tetapi apakah dia wajib membayar sumpah tersebut? Ya, karena dia melanggar sumpahnya.
Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena kaidahnya adalah sumpah atas sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, ya, tidak mewajibkan seseorang untuk membayar kafarah atau tebusan dari sumpahnya. Ya, dan tebusan dari sumpah itu ada 4. Yang pertama adalah berpuasa yang pertama adalah memberi makan untuk 10 orang. Lalu kemudian yang kedua, ya, memberi pakaian untuk 10 orang. Lalu kemudian yang ketiga, membebaskan budak. Ya, tapi ini opsi tidak ada, belum ada, ya, tidak ada lagi di zaman kita. Yang otomatis berpindah kepada opsi selanjutnya, yaitu berpuasa, ya, sebanyak 3 hari lamanya, ya. Dan ini, ya, dengan tertib, ya, tidak boleh dipilih-pilih, tidak boleh langsung berpuasa. Kalau dia sanggup memberikan makan, yang itu dia lakukan. Kalau tidak sanggup, ya, maka dia memberi pakaian. Kalau tidak sanggup, ya, barulah dia berpuasa. Itu yang telah terjadi. Adapun yang akan datang, ya, maka hukumnya berbeda. Ya, seseorang misalnya bersumpah, demi Allah, saya tidak akan, ya, berbicara dengan si A. Ya, yang berarti dia memboikot si A dengan tujuan yang tidak dibenarkan oleh syariat, ya, dengan tujuan yang salah, atau dengan sebab yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka Rasulullah SAW dalam sabdanya ini mengatakan, man halafa an yaminin thumma ra'a atqalillah falyati at-taqwa. Kalau dia bersumpah demi Allah untuk melakukan sesuatu dan dia melihat ada opsi yang jauh lebih baik, maka hendaknya dia membatalkan puasanya dan melakukan, ya, opsi yang kedua atau mendatangi opsi yang kedua. Sekarang dia bersumpah untuk tidak lagi berbicara dengan si A dengan sebab yang dibenarkan oleh syariat. Ya, opsi yang kedua, dia membatalkan sumpahnya dan dia berbicara kepada saudaranya. Atau misalnya dia bersumpah, ya, sungguh saya tidak akan lagi atau memutus, ya, saya akan memutus silaturahim dengan saudara-saudara saya, dengan orang tua saya. Yang kedurhakaan, tapi dia sudah terlanjur bersumpah. Maka jalan keluarnya adalah hendaknya dia, ya, membatalkan sumpahnya dengan melaksanakan kafarah yang tadi, ya, secara tertib atau secara beraturan. Kemudian, ya, dia tetap menjalin, ya, tali silaturahimnya. Itulah yang dimaksudkan di dalam, ya, hadis Rasulullah SAW, man halafa an yamin thumma ra'a adkhalillahi minha falyati at-taqwa. Ya, hendaknya dia mendatangi at-taqwa, ya, maksudnya kebaikan atau opsi yang mendatangkan kebaikan. Kemudian hadis yang terakhir di dalam bab at-taqwa ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'. Aku mendengarkan Rasulullah yakhtubu fi hajjatil wada', berkhutbah di haji al-wada', ya, haji perpisahan. Beliau mengatakan, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa sallu khamsakum, dan salatlah kalian, tunaikanlah salat kalian yang 5 itu, ya, salat wajib yang 5 tersebut. Wasumu syahrakum, dan hendaknya kalian berpuasa pada bulan kalian, ya, maksudnya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat dari harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan hendaknya kalian mentaati pemimpin-pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya dengannya kalian, ya, akan masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga Rabb kalian. Dalam hadis ini Rasulullah SAW, ya, berkhutbah di hadapan para sahabat pada haji, yang dimana Rasulullah SAW setelah peristiwa haji tersebut, ya, beliau pun menemui ajalnya. Khutbah di zaman Rasulullah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah khutbatun 'aridah, dan yang kedua adalah khutbatun ratibah. Khutbatun 'aridah adalah khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang sifatnya insidentil, ya, yang sifatnya karena ada peristiwa yang terjadi sehingga Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya lalu kemudian berkhutbah di hadapan mereka. Ya, ini dinamakan khutbatun 'aridah.
Sedangkan jenis yang kedua adalah khutbatun ratibah, itu khutbah yang rutin disampaikan oleh Rasulullah, dan itu terjadi pada setiap hari Jumat dan pada setiap salat-salat Id, yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Ya. Adapun khutbah yang sifatnya insidentil, ya, salah satunya adalah yang terdapat di dalam hadis ini, ya, karena peristiwa haji wada ini hanya dialami satu kali oleh Rasulullah SAW, ya, dan juga ketika Rasulullah didatangi oleh salah seorang sahabat meminta agar hukuman bagi seorang wanita yang mencuri itu diringankan hukumnya. Maka kata Rasulullah, beliau berdiri lalu kemudian berkhutbah di hadapan para sahabat. Beliau mengatakan, ya wallahi, demi Allah, law anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Ya, setelah beliau marah kepada sahabat tersebut, beliau mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah engkau ingin mencari celah di dalam hukum-hukum Allah? Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah, seandainya yang mencuri itu adalah Fatimah binti Muhammad, anak saya sendiri, laqata'tu yadaha, sungguh aku akan memotong tangannya. Diriwayatkan bahwasanya wanita itu adalah wanita yang memiliki nasab dan memiliki kedudukan di tengah-tengah kaumnya, tetapi wanita tersebut tertangkap mencuri, dan hukumannya pada saat itu adalah dipotong tangannya. Maka datang sahabat ini meminta, barangkali bisa diturunkan wahai Rasulullah, barangkali bisa diringankan. Lalu kemudian Rasulullah berkhutbah dan marah di hadapan para sahabat. Beliau mengatakan, sekali lagi, beliau mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya apa yang menghancurkan kaum-kaum sebelum kalian, kanu, adalah mereka. Jika yang melakukan kejahatan adalah orang-orang mulia yang memiliki jabatan di antara mereka, yang melakukan kesalahan mereka tinggalkan, mereka tidak menghukumnya. Tapi jika yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang lemah, mereka menghukum orang-orang yang lemah tersebut. Artinya tidak ada keadilan di dalam kehidupan mereka. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW rumah beliau didatangi oleh 3 sahabat, menanyakan bagaimana ibadah Rasulullah. Lalu kemudian mereka pulang mengatakan, salah seorang mengatakan di antara mereka, ana la atazawwaj, saya tidak akan menikah. Yang kedua mengatakan, ana asum ad-dahr, saya akan berpuasa terus setiap hari. Yang ketiga mengatakan, ana aqumul lail wala anam, saya akan sholat terus sepanjang malam dan tidak akan tidur. Rasulullah mendengarkan hal tersebut pun marah dan kemudian berkhutbah di hadapan para sahabatnya mengatakan, sesungguhnya aku menikahi wanita dan aku juga tidur dan aku juga tidak berpuasa sepanjang hari atau sepanjang tahun setiap harinya. Kemudian kata Rasulullah, wa man raghiba an sunnati falaysa minni, dan barang siapa yang membenci sunnahku maka dia tidak termasuk bagian dari umatku. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim dan menaati para pemimpin kita selama perintah mereka adalah sebagaimana dalam sabda Rasulullah, la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatil khaliq, bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk, kepada manusia ketika mereka memerintahkan kepada kita kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin-pemimpin kalian. Niscaya dengan kesemua itu Rasulullah mengatakan, tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadis-hadis yang telah kita bahas di dalam bab at-taqwa, yaitu bab tentang ketakwaan ini, dapat mengingatkan kita seberapa penting nilai-nilai ketakwaan tersebut di dalam kehidupan kita, untuk kita senantiasa menumbuhkannya dan menjaganya di dalam diri kita. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ya, tetapi yang dimaksud dengan sebenar-benar ketakwaan ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam sabdanya, di dalam firman yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah ya sesuai dengan kemampuan kalian. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan berpindah ke bab selanjutnya, yaitu bab al-yaqin wa at-tawakkul, yaitu bab tentang rasa yakin dan tawakal kepada Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, setelah ini saya minta izin kembali untuk melanjutkan ke kampus. Ada kegiatan di sana. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.